Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handoko. Saya mengajar di MTS PP Ar-Raudatul Hasanah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 4 tahun 2026. Pelajaran Quran Hadis di UIN Sumatera Utara Medan. Dengan nomor induk 031425725584. Hari ini Rabu 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja pada materi hukum bacaan mat silah, mat badal, dan mat tamkin pelajaran Quran Hadis di kelas 8 di MTS PP Ar-Raudatul Hasanah Medan. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz, sehat? Sehat. Apa kabar anak-anak Ustaz, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi. Baik, anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kepada ketua kelas, Ustaz persilakan kepada Judi Akhtar ya, agar memimpin doa sebagai pembukaan kita untuk belajar bersama pada pagi hari ini. Silakan. Bacaan kita baca doa dari surat Al-Fatihah sampai doa bacaan. Untuk memastikan kehadiran kita semuanya, apakah semua anak-anak hadir semua? Hadir. Adakah di antara santri yang absen hari ini? Alhamdulillah. Ustadz sudah memastikan bahwa setiap kalian semua mengikuti pelajaran pada hari ini. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu nasional kita. Bangsa dan tanah
Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah kita tadi telah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu mari saya persilakan untuk kembali. Perlu bagi Ustaz untuk menanyakan antara kalian tentang pelajaran lalu. Pertanyaan yang akan Ustaz tanyakan adalah, coba sebutkan hadis tentang keutamaan orang yang berinfak. Saya persilakan ini ya. Coba sebutkan hadisnya. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطني رزقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطني ممسكا تلفا. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba di paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satu berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang mengangkatkan hartanya. Dan saya satu lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran dan kebinasaan pada orang yang menahan. Baik, terima kasih kepada Joni Akbar. Baik, sebagai kesimpulan dari pelajaran yang lalu, bagaimana luar biasanya orang ketika dia bangun pada pagi hari kemudian mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menginfakkan hartanya di pagi hari akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, maka mereka bermelakkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehancuran kepada. Baik anak-anak, setelah ini Ustaz akan masuk kepada materi. Sebelum kita masuk kepada materi, Ustaz ingin ada ice breaking. Ustaz lihat kalian kayaknya masih ada yang ngantuk nih, kurang semangat. Oke? Kalau seandainya agak lebih tinggi tangan Ustaz, maka ice breakingnya harus lebih kencang. Oke? Ustaz hitung sampai 3 ya. Nah, 1, 2, 3 ya. Iya, terima kasih kepada anak-anak Ustaz. Mantap. Oke, setelah ini kita akan memasuki materi pada hari ini, membahas tentang 3 hukum membaca Al-Quran. Yang pertama, kita akan membahas tentang maksilah. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang makbadal. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang tampil. Ustaz, apa itu maksilah? Nah, dia, Bapak lihat kemarin, maksilah ini adalah apabila kalian mendapatkan di dalam Al-Quran ada hadomir, nanti bertemu dengan huruf yang berharokat atau bertemu dengan huruf alif, inilah yang disebut dengan maksilah. Mak secara bahasa artinya adalah panjang, ya. Dan maksilah ini terbagi menjadi 2. Pertama disebut dengan maksilah qasirah, yang kedua adalah maksilah tawilah. Ustaz, apa perbedaan dari maksilah tawilah dan maksilah qasirah? Coba dengarkan. Maksilah tawilah yaitu apabila ada huruf dhamir berjumpa dengan alif, ya, berjumpa dengan alif. Ustaz, cara membacanya bagaimana? Panjang
kadang sampai dengan 5 harokat. Ustaz kasih contoh cara membaca. Min ilmihi illa bima syaa. Ada umat silah qasirah, yaitu apabila ada hak dhamir, dia tidak berjumpa dengan alif, berjumpa dengan huruf yang berharakat, maka cara membacanya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya gimana Ustaz? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Paham anak Ustaz sekalian? Baik, anak Ustaz, untuk hukum selanjutnya adalah kita akan membahas tentang mad badan. Coba diperhatikan. Ustaz, apa itu mad badal? Mad badal itu adalah apabila ada huruf mad, yaitu huruf alif, waw, dan ya, bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Satu lagi, Ustaz, apa yang disebut dengan mad badal? Yaitu apabila ada huruf ini ada 3 ya kan? Alif, waw, dan bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Tetapi ingat, anak sekalian, bahwa hamzah ini mendahului huruf mad. Hamzah ini mendahului huruf mad. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya sama-sama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian contoh di surah Al-Baqarah. Faba'athallahu nabiyyin. Ya. Alhamdulillah, materi telah Ustaz sampaikan. Kemudian perlu Ustaz sampaikan sebagai kesimpulan materi kita pada hari ini, bahwa yang pertama kita membahas tadi tentang mad silah terbagi menjadi 2. Ada mad silah qasirah, kemudian ada mad silah qawiyah. Kemudian hukum yang kedua adalah mad badal, yaitu apabila ada huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian yang terakhir adalah mad tamkin, yaitu apabila ada 2 huruf yang pertama itu bertasdid, yang kedua sukun. Inilah yang disebut dengan mad tamkin. Baiklah anak-anak saya, setelah ini Ustaz akan membagikan tentang LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ini Ustaz bagikan kepada kalian. Setiap kelompok mengerjakan tentang LKPD yang akan Ustaz bagikan. Setelah setiap kelompok mempresentasikan, Ustaz mau ada tanya jawab antar kelompok. Oke, setelah ini Ustaz akan bagikan. Ini untuk kelompok 1. Kemudian ini untuk kelompok 2. Oke. Untuk kelompok 3 ada. Iya. Kemudian ini untuk kelompok 4. Setelah Ustaz bagikan kertas, Ustaz persilakan kepada setiap kelompok untuk mengerjakan. Setelah ini Ustaz mau kelompok 1 mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dikerjakan. Ustaz persilakan kepada kelompok 1. Yuk, untuk sama-sama kemari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan pengertian tentang mad silah.
Mat sila ialah mat yang artinya ya, dan sila artinya menyambung. Mat sila terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mat sila qasirah dan mat sila tawilah. Pengertian mat sila qasirah yaitu apabila hak dhamir bertemu dengan huruf yang berharokat, maka cara membacanya dua harokat. Contohnya innahu kana, itu mat sila tawilah, yaitu apabila ada hak dhamir bertemu dengan alif dalam satu kalimat. Cara membacanya panjangnya 5 harokat. Contohnya min ilmi illa ma sya. Mungkin ini saja yang bisa dapat disampaikan dari kelompok 1. Billahi taufiq wal hidayah. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ada sesi pertanyaan dari setiap kelompok. Silakan perwakilan kelompok 2 ingin menanyakan. Apa itu pengertian mat sila qasirah dan berikan satu contoh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara dari kelompok 2. Mat sila qasirah pengertiannya adalah apabila dhamir bertemu dengan huruf yang berharokat. Cara membacanya panjang 2 harokat. Contohnya innahu kana. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang menjawab dan kelompok 2 yang memberikan pertanyaan. Ya, saya persilakan untuk kembali. Baiklah, alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan diskusi antar kelompok. Adapun sebagai kesimpulan dari diskusi yang sudah kita laksanakan tadi adalah bahwa kelompok 2 tadi ada menanyakan tentang apa itu mat sila qasirah dan apa contohnya. Mat sila qasirah itu adalah apabila ada dhamir bertemu dengan huruf yang berharokat, cara membacanya 2 harokat. Contohnya adalah innahu kana tawwaba. Selanjutnya adalah refleksi atau kesimpulan dari satu orang santri yang akan terjun. Coba berikan kesimpulan pada pelajaran kita. Ustadz ingin ada satu orang di antara kalian menyimpulkan dari materi yang sudah Ustadz ajarkan. Baik, Ustadz, apa kira-kira manfaat kita mempelajari mat sila qasirah? Itu memperbaiki bacaan Al-Quran agar lebih baik. Kemudian mendapatkan pahala. Baiklah, anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang hukum bacaan Al-Quran. Insya Allah anak-anak sekalian di pertemuan yang akan datang, anak-anak Ustadz yang Ustadz muliakan, kita akan masuk nanti tentang ayat Al-Quran, yaitu urai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik. Quran surat Al-A'la ayat 87. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya harapkan kepada mertua untuk berdoa agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada mertua, silakan pimpin doa. Sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa kita. Wala tunsinahu
perlu Ustaz memberikan arahan kepada kalian. Yang pertama, hendaklah kalian memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian hukum yang kita pelajari tadi, maksilah kosilok, makbadat, maka mungkin dipraktekkan. Seandainya anak-anak Ustaz banyak membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Rasulullah mengatakan iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang yang banyak membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ustaz tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.